Di Indonesia kasus pelanggaran HAM berat banyak sebelum zaman Jokowi. Begitu masuk zaman Jokowi, boro-boro Jokowi mau menyelesaikan rezim ini. Kemudian karena mereka menyuarakan masalah kebijakan dan program pemerintah, mereka justru direpresi. Ternyata represi tersebut dalam ranah pemidanaan itu paling banyak yang ngelaporin adalah para pejabat negara. Halo kawan-kawan semuanya, selamat bertemu di program terbaru Watchdog, yaitu Watch Talk. Sesuai dengan namanya, Watch Talk ini adalah program bincang-bincang santai, tapi tetap substantif, bersama dengan orang-orang yang expert di bidangnya. Nah, kali ini, aku Puspita Arum akan memandu acara kali ini dengan headline Perspektif. Nah, kali ini aku nggak akan sendirian, tapi aku ingin ditemenin sama salah satu foundernya Watchdog, yaitu Mas Andi Panca Kurniawan. Halo Mas Panca. Apa kabar nih? Baik. Baik ya, luar biasa hari ini. Nah, di dalam perspektif ini Mas Panca, kita akan selain menggali tentang pengetahuan dari pada sahabat Watchdog yang akan kita undang, kita juga akan menggali perspektif dari yang akan kita undang kali ini nih. Oke, terima kasih Puspita. Watchdogger, saya Panca. Saya selama ini yang menemani di Watchdog, dan kali ini saya kedatangan sahabat lama saya, namanya Haris Azhar. Tentu teman-teman tahu bahwa Haris Azhar ini sesuatu, kalau nggak mau kita sebut tokoh, bahwa dia orang yang sejak bukan pemain baru dalam konteks hak asasi manusia. Tema hari ini tentu tidak jauh-jauh dari eksistensinya Haris, yaitu soal bagaimana sih hak asasi manusia. Kita akan berbincang santai saja, Puspita, tapi pasti akan substance karena Haris sekali lagi adalah orang yang memang sehari-hari bergelut dengan hak asasi manusia. Begitu kira-kira. Tentu. Oke, itu dia. Untuk kali ini kita akan berbincang dengan Bang Haris Azhar. Halo Bang Haris, apa kabar nih? Saya lagi mikir-mikir tadi julukan saya adalah Watch Guest. Watch Guest. Wah, bukan Watchdoggers tapi Watch Guest. Kan ini Watchdog, ini Watch Guest. Kabar saya baik. Baik. Terus kira-kira akhir-akhir ini apa sih yang sedang dijalankan? Kesibukan apa nih yang sedang Mas Haris jalani? Saya belakangan banyak ngisi sejumlah jadi narasumber ya di pelatihan atau juga seminarnya banyak anak muda dan juga kampus-kampus mahasiswa. Terus ada beberapa riset dan juga dampingi beberapa kerjaan klien jadi lawyer. Nah, ngajar juga. Dahsyat Haris. Luar biasa, banyak banget ya yang dijalani Bang Haris Azhar ini. Nah, Watchdogger sebetulnya ini Puspita. Di beberapa kasus hak asasi manusia terakhir, nama Haris juga muncul kerap di satu isu. Isu apa itu? Kanjuruhan. Kita sama-sama tahu ada tragedi kemanusiaan dalam konteks perhelatan sepak bola yang harusnya sehat, tapi terjadi sebaliknya, dan itu rekor dalam tanda kutip korbannya sangat banyak dan lain sebagainya. Kita tahu Haris turun ke sana bersama beberapa teman membuat sesuatu di sana. Biar saya tidak ingin mendahului, tapi saya ingin cerita dari perspektif Haris sebetulnya apa yang terjadi, kenapa kita bisa sebut itu sebagai kasus kemanusiaan yang terbesar dalam konteks 10 tahun terakhir. Pertama dari sisi peristiwanya, dia hanya terjadi dalam hitungan beberapa menit. Ya. Pasca satu pertandingan Arema lawan Persebaya itu selesai pada tanggal 1 Oktober. Peristiwanya cepat, lalu jumlah korbannya itu juga banyak di luar konteks Papua, Ya. Di luar konteks Papua. Sepertinya ini 10-15 tahun terakhir satu peristiwa yang cepat, jumlahnya banyak, itu baru terjadi kemarin di Kanjuruhan atau di Kabupaten Malang kemarin itu, beberapa bulan lalu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini bukan seperti bencana alam. Ada keterlibatan, ada kesengajaan, ada kebodohan, ada ketidaksiapan sistem penyelenggara pertandingan olahraga atau sepak bola yang sangat dominan. Peristiwa ini terjadi karena aparatur keamanan. Yang terakhir yang juga sering dilupakan orang, peristiwa ini memburuk ketika
sistem penyelenggaraan olahraga itu tidak siap dengan fasilitas kesehatan. Iya. Jadi banyak korban juga yang sebetulnya bisa tertanggulangi jika ada penanganan kesehatan yang baik. Misalnya kita dapat satu kasus yang membuat saya terenyuh dan teringat sampai sekarang. Ada satu remaja yang ditemukan meninggal berjarak ratusan meter dari stadion di tengah sawah. Aduh. Artinya anak itu tergopoh-gopoh di tengah malam cari pertolongan gitu, dan dia nggak tertolong, tidak tertolong, dan dia harus meninggal. Pagi hari diketemukan oleh orang tuanya. Itu karena gas air mata maksudnya ya? Karena gas air mata. Terpapar lalu sambil berlari. Nah itu juga jadi isu yang agak ditutup-tutupi sampai hari ini. Hasil rekam medik itu tidak tahu kemana digunakan dalam proses penegakan hukum yang mana sampai hari ini. Oke. Tapi untungnya tim TGIPF dengan segala kelemahannya ya, rekomendasinya agak lemah. Tapi temuannya sudah mengunci bahwa ini ada satu peristiwa yang human error, harus ada pertanggungjawaban, dan itu sudah jadi laporan resmi, ada logo burung Garudanya. Nah itu yang kemarin saya dan juga beberapa, gue ngobrol sama lu, saya nggak enak ya, gue dan beberapa teman pakai itu untuk jadi dasar mengajukan gugatan kompensasi untuk 7 korban. Tapi ini tidak dalam rangka untuk meniadakan peran penting banyak teman-teman yang mengadvokasi. Kita cuma ingin buka ruang, disertai juga dengan beberapa ruang advokasi yang dilakukan oleh beberapa teman lain. Oke. Dalam perspektif hak asasi manusia kan pertanggungjawaban memang oleh struktur dalam tanda kutip yang terkuat gitu ya dalam hal ini negara, dan juga ada di luar negara, non-state actor. Nah, dalam konteks Kanjuruhan ini kan bukan semata cuma perhelatan olahraga, tapi juga ada unsur komersialisasi di sana. Iya. Ada entitas bisnis juga di sana yang ada banget. Nah, bagaimana dalam konteks advokasi hak asasi manusia, Haris dan kawan-kawan memandang kasus ini dalam perspektif pertanggungjawaban? Kalau di dalam gugatan, gue pakai gugatan ya. Di gugatan kemarin kita dalilkan bahwa harus ada pertanggungjawaban korporasi atau pertanggungjawaban sektor bisnis, terutama di penyelenggara pertandingan, karena di situ ada unsur profit, lalu penyiaran, mungkin nggak enak kalau disebut di sini, nggak sebut merek, tapi satu perusahaan yang punya produk media berskala nasional. Itu juga kita gugat di situ. Nah, yang kita gugat begini, mereka itu bagian dari perencanaan. Jadi mereka tahu skenarionya, dan mereka harus menyiapkan dampak buruknya. Itu satu. Yang kedua, mereka mengambil keuntungan. Dan yang ketiga yang agak bahasanya culas ya, ada pengambilan keuntungan yang ilegal. Jadi udah ngambil keuntungan, dia ngambil keuntungannya secara ilegal, tiketnya dilebihkan. Oh, makanya jadi over capacity gitu ya? Over capacity, gitu. Nah, ini 3 hal yang kita anggap penting. Hal-hal lain yang juga harus dilihat dalam pertanggungjawaban korporasi dalam soal konsumen, asuransi, itu juga kita masuk sebagai dalil dalam konteks pertanggungjawaban korporasi. Tapi hari ini apakah itu dipenuhi nggak hak-hak korban dalam konteks yang tadi? Kalau dari sisi pelaku, kita sebutnya alhamdulillah belum. Jadi belum dipenuhi. Palingan cuma ada statement, kita nggak tahu konkretnya seperti apa dari Pemkap atau kalau nggak salah Pemkot yang akan menanggung lalu memberikan santunan. Selebihnya jadi catwalk. Di minggu-minggu awal itu negara itu dan sejumlah entitas pengusaha atau entitas organisasi bidang sepak bolaan jadi catwalk. Catwalk itu artinya mengunjungi korban, ada kamera di situ, ada publikasi. Jadi ya buat kampanye-kampanye aja ujungnya. Pus, ini saya mau narik agak keluar sedikit. Apakah ini simptom atau gejala menurut Haris? Atau kalaupun itu gejala maka memandangnya seperti apa? Artinya ini ngomong soal crowd, publik yang banyak, lalu ada pihak keamanan di sana dan akhirnya terjadilah hal seperti ini.
tidak sama dalam konteks eventnya, tapi tentu kondisinya mirip adalah ketika dalam konteks yang ini saya tahu betul karena Haris mengadvokasi ini juga adalah ketika terjadi demonstrasi yang seharusnya legal di Indonesia, kan ada Undang-Undang Nomor 7 dan sebagainya, Undang-Undang Nomor 9, tapi penanganannya seringkali terjadi kekerasan yang Haris juga mengadvokasi dengan beberapa organisasi lainnya ya. Ini problemnya soal apa sih perilaku ini? Apa dimaknai Haris? Apakah masalah kurikulum atau mindset keamanan dalam konteks bersentuhan dengan publik dan sebagainya? Atau ada problem apa sih? Sebenarnya yang jago nih dia. Saya malah banyak belajar sama dia. Gini, kalau saya melihat ada gejala sekarang yang namanya gejala kuantiti, Cak. Yes. Gejala jumlah. Dan ini Indonesia adalah tempatnya. Kenapa? Misalnya dari sisi yang ada di, kalau dulu kita disebutnya apa ya, buku pintar ya? Iya, buku pintar. Indonesia itu nomor 4 penduduk terpadat di dunia. Lalu sekarang ada plus lagi infonya namanya bonus demografi. Jadi usia produktif itu lagi tinggi-tingginya. Makanya warung kopi di mana-mana laku. Mall rame. Tempat wisata rame. Yang saya mau bilang gini. Negeri ini sedang berhadapan sama situasi. Jadi antropologi sistemnya nih ya. Sedang berhadapan sama situasi manajemen mengelola orang dalam jumlah banyak. Nah, jadi sebetulnya kalau kita coba amatin urusan yang muncul di media misalnya, itu urusan ngumpulin orang. Setiap Sabtu Minggu ada deklarasi capres, ngumpulin orang. Lalu yang berikutnya lagi soal mengumpulkan itu dari sisi bisnis, dan juga dari sisi kepentingan politik yang lainnya. Nah, di sisi yang lainnya, ada poin kedua yang gue mau sampein. Ngumpul itu kalau menguntungkan perusahaan digital, nggak apa-apa. Ngumpul itu kalau dalam rangka ngedukung seseorang di istana GBK, padahal katanya mau ada pertandingan sepak bola, itu boleh. Atau misalnya menerima oposisi selama jumlah ngumpulnya, meskipun hujan-hujan, boleh. Rizik Syihab misalnya ngumpul di depan istana, jadi kalau jumlahnya banyak, oke. Tapi kalau ngumpul itu misalnya untuk dalam kepentingan menghalangi satu agenda melancarkan keluarnya izin-izin investasi kayak undang-undang omnibus, at all cost dihadapi. Bahkan Kapolri waktu itu, Idam Aziz, yang belakangan kita tahu dia adalah juga bagian dari Satgasus, dia pasang badan lewat satu telegram untuk, kalau bahasa ngobrolnya, udah sikat aja itu semua, anak muda atau mahasiswa. Jadi seramai apapun, kalau dia berhadapan, direpresi. Nah ini kok bisa beda begitu? Padahal harusnya kan sama dalam konteks situasinya massa dan lain sebagainya. Harusnya kan ukuran sama. Kenapa bisa beda? Ada syaratnya. Massa, interest, massa, interest. Yang kedua narasi. Jadi kalau massa itu oke, interest memberikan keuntungan pada siapa. Yang ketiga narasi, dia memproduksi narasi nggak? Nah, ini putarannya seperti itu. Selalu seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak terpenuhi 3 syarat ini, atau dengan 3 syarat ini, semua standar moralitas, semua standar intelektualitas, ya, itu bisa dimasukin kardus. Jadi misalnya ini melanggar standar konstitusi penanganannya, nah itu belakangan lah. Nah itu terjemahan itu artinya subjektif ya? Itu penerjemahan itu hanya ada di putaran obat nyamuk aja. Siapa aja? Jadi ujungnya kalau dipasang tuh ya habis juga. Cuman itu aja. Nah itu sekitar kekuasaan hari ini. Nah problemnya banyak kumpulan massa, Cak. Kalau menurut gue nih, banyak kumpulan massa yang tidak memiliki agenda narasi untuk kepentingan mereka. Tidak memiliki interest. Misalnya kalau kayak teman-teman mahasiswa, mereka punya massa, mereka punya narasi, misalnya reformasi di korupsi, tapi begitu bicara interest, mereka nggak punya partai politik. Atau mereka nggak punya perusahaan korporasi yang menguasai semua perizinan dan pendistribusian motor listrik misalnya.
Nah, jadi ada yang miss satu di situ. Nah, yang dua terpenuhi. Jadi artinya dia akhirnya direpresi oleh kelompok yang lain. Bahkan ada upaya untuk mengengineer ya atau menciptakan massa itu sendiri dengan dibayar tadi. Betul sekali, betul sekali. Nah, jadi hukum, standar konstitusi, norma, intelektualitas itu dipinggirkan. Oke. Jadi secara substansial, kenapa kita bisa melakukan ini, bisa terjadi kondisi seperti ini lagi ya? Karena sebetulnya kan akselerasi terhadap upaya masyarakat menjaga jalannya pemerintahan sebetulnya kan sudah ada di dalam bahkan Undang-Undang Dasar 45, sejumlah aturan di pasal 27 dan lain sebagainya. Ada Undang-Undang nomor 9 tadi dalam konteks menyampaikan pendapat, dan sejumlah undang-undang, ada Undang-Undang 39 dan sebagainya. Dan perspektif hak asasi manusia tentu yang harus kuasai. Tapi kenapa nggak, aturannya ada positif dalam konteks akselerasi, tapi kenyataannya begini. Ini yang saya bilang tadi, itu di mana, ada di mana ini masalahnya? Karena si aturan-aturan sama sistem-sistem itu juga ternyata diokupasi dan akhirnya digunakan hanya untuk menguntungkan si penguasa. Oke. Jadi nggak pernah misalnya Komnas HAM atau mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM digunakan untuk si korban yang komposisi kasusnya itu berhadapan sama penguasa. Nah, jadi yang muncul adalah praktek-praktek penyelesaian kasus pelanggaran HAM, Cak, kepada atau pada kasus dan kepada korban yang kemudian bahasa metafornya mengeluh-elukan si penguasa. Dan nggak boleh nyerang dan lain-lain. Nah, jika satu kelompok korban atau kasusnya dia dilihat berpotensi negatif bagi penguasa hari ini, maka dia nggak direspon. Nah, gara-gara situasi seperti ini, negara kehilangan momentum untuk memperbaiki diri, belajar dari kasus-kasus. Di Indonesia kasus pelanggaran HAM berat banyak sebelum zaman Jokowi. Begitu masuk zaman Jokowi, boro-boro Jokowi mau menyelesaikan rejim ini. Padahal salah satu janjinya itu di Nawacita, tapi malah menciptakan banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang baru. Jadi bukannya menyelesaikan, malah nambah jumlahnya. Dan itu yang kalau gue suka bilang di sejumlah tempat, solidaritas korban sedang meluas ini. Jadi orang bilang, oh lu juga korban ya, kira-kira prakteknya begitu. Nah, atau kalau di sosmed sekarang, Mas, yang Mas bilang terus mirip dengan kasus saya juga seperti ini, saya juga ngalami ini. Nah, itu lagi saling nyamber dan ngembet lah. Kalau kayak begitu dalam perspektif Haris Azhar dalam konteks agar ini tidak terjadi lagi dalam konteks negara yang berbudaya, negara yang memanusiakan masyarakatnya, sebetulnya di mana? Karena harusnya kan dalam teorinya adalah trias politika, kekuasaan eksekutif dibatasi legislatif, lalu ada kontrol oleh yudikatif. Tapi semua kan kalau saya dengar kemarin semua diprotes dalam konteks perannya masing-masing. Nah, ada kekuatan keempat, civil society, masyarakat yang mencoba mengimbangi dengan menyampaikan pendapatnya, tapi ini represi sering terjadi yang seperti Haris tadi bilang. Lalu ke depan dalam perspektif Haris, apa yang harus dilakukan? Tadi sebetulnya ada kata kunci. Korban sudah semakin banyak karena peristiwanya sudah semakin banyak. Terkoneksi gitu. Mengkoneksikan dan sebagainya, apakah sudah efektif atau gimana menurut? Sebelum kita ngomongin pergantian rejim ya. Nah, jadi pergantian sebenarnya yang paling bagus itu adalah mengganti paradigma dan juga angle kerja. Tapi untuk merubah itu semua, satu otomatis soal leadershipnya, soal kepemimpinan. Yang kedua, keberanian untuk menanggulangi setiap peristiwa-peristiwa atau momentum-momentum besar. Nah, yang ketiga, sebenarnya mirip sih, tapi membangun sistem untuk menanggulangi dampak-dampak itu. Jadi selain menanggulangi kasusnya atau peristiwanya, tapi juga membangun sistem. Misalnya begini, coba bandingkan uang yang dialokasikan oleh APBN untuk bangun infrastruktur, bandingkan dengan uang yang diberikan untuk BNPB. Padahal jumlah bencana itu
Banyak sekali, meningkat ekstrim. Nah, tapi apakah peningkatan ekstrim bencana itu berelasi dengan peningkatan uang dan Anggarannya. anggaran untuk penanggulangan bencana misalnya? Nah, itu kan sistem, maksud saya mau kasih contoh tadi bagaimana negara lebih baik fokus ke sana Ya. daripada memperlancar distribusi dengan cara bangun jalan tol. Ternyata truk sayurnya cuma yang pakai 5%, sisanya mobil-mobil kelas menengah ke atas kayak gitu. Nah, jadi 3 hal itu. Nah, leadership ini kan sekarang ini yang muncul adalah leadership kekuasaan. Ya. Dia nggak ada leadership leadership yang genuine ya, Ya. generik dari tengah masyarakat yang muncul. Yang itu yang kemudian karena mereka menyuarakan masalah kebijakan dan program pemerintah, mereka justru direpresi. Ya. Jadi ada babat licin terhadap para leader di tengah masyarakat. Entah difitnah, dirayu, direkrut, direpresi, ada yang dibunuh juga dan lain-lain. Nah, kalau misalnya penanganan kasus-kasus, pertama dari sisi kewajiban negara itu memang udah tugasnya. Ya. Nah, dari sisi kasus-kasus itu sebenarnya banyak perbaikan yang, karena dari sisi hak asasi misalnya, bukan hanya menghukum, tetapi memperbaiki alatnya, orangnya, perangkat kerjanya, itu semua juga harus diperbaiki. Nah, persoalan lagi lebih jauh, beberapa penanggulangan itu kan terjadi kalau publik mendesak. Ya, menuntut. Kalau videonya Watchdog itu viral, misalnya, ya kan? Nah, baru nanti ada pemerintah menanggulangi. Tapi tujuannya juga kadang-kadang supaya tidak gaduh, Ya. bukan supaya melakukan Secara perbaikan. substansial. Nah, itu problem-problemnya. Jadi nawaitunya, caranya, tujuannya salah. Oke. Makanya penanggulangan kalaupun ada, dia tidak menghasilkan efek positif. Oke. Nah, tadi yang soal sistem yang ketiga menurut saya itu yang hawa nafsunya lebih kepada hawa nafsu menciptakan proyek, investasi, terus hitungan matematikanya adalah mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan, tapi nanti sebetulnya ada ranah besar si para perusahaan investor dan juga pelayan investornya di sini yang dapat keuntungan. Kalau Nah, kita perhatiin, Cak, dikit betul. nih, pejabat-pejabat itu nggak ada yang punya jejak kerja di kelas menengah ke bawah. Betul, betul sekali. Sebelum kembali ke Puspita, izinkan saya berposisi sebagai devil advocate. Bukankah yang dilakukan oleh Jokowi hari ini dan pemerintahannya adalah juga dalam konteks itu, misalkan membaca bahwa problem Indonesia adalah problem kemiskinan misalkan, maka dia menjawab dalam kerangka misalkan, saya nggak tahu sebetulnya, saya mengada-ada saja dalam konteks ekosok misalkan, dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, pemerataan soal kemiskinan dan sebagainya, maka infrastruktur tadi dibangun. Nah, cara pandang, kalau mereka menggunakan cara pandang itu misalkan, apa yang salah? Cara pandang itu sebetulnya tidak salah atau bisa diterima. Ya. Tapi kemudian pemerintah itu kan tugasnya bukan hanya memproduksi cara pandang, Oke. tapi cara kerja atau cara programnya. Oke. Nah, dalam konteks cara kerjanya, program-programnya, ada ownership yang negara harusnya mensupport lebih. Ya. Misalnya soal penggunaan yang isu klasik, penggunaan lahan. Kalau teman-teman agraria sebutnya land reform. Ya. Yang kejadian kan banyak membangun jalan tol, itu juga ada banyak masalah secara administrasi dan hukum. Tetapi jalan-jalan tol tersebut ada penguasaan swasta, Iya. bayar juga bukan gratis. Ya, ya. Yang kedua, jalan-jalan itu dibangun sebetulnya untuk mempermudah penyangga industri dan ekonomi yang sebetulnya kepemilikannya juga bukan rakyat. Ya. Intinya apa? Ngebangun jalan tol, ngebangun kawasan ekonomi khusus. Posisinya masyarakat atau warga menengah ke bawah, dia jadi buruh. Oke. Dia bukan Dia nggak, pemilik dia itunya bukan sendiri. jadi wirausaha. Betul sekali. Nah, adalah wirausaha 5 sampai 10 atau 20. Tapi kalau dilihat jumlah rupiahnya kecil, Cak. Iya.
jumlah rupiahnya kecil, tapi itu di blow up, di package apa, dikasih bungkusan media yang bungkusan tinggi. Soalnya sekarang lagi ada festival UMKM. Kalau di jumlah nilainya berapa? Kalau dibandingin sama berapa pajak kita yang hilang dari tenaga kerja asing yang kerja di Sulawesi Tenggara, ini kalau bahasa orang barat tahun 80-an peanuts. Ya. Kacang aja kecil, Ya, nggak ada betul. artinya. Nah, jadi kalau balik ke isu soal pemenuhan hak ekosop, kita masih jauh lah. Itu cuman campaign-campaignnya aja yang tinggi. Kalau lihat beberapa regulasi baru, justru hak ekosop itu tanah adat dengan omnibus bisa seketika ditunjuk hilang haknya dari istana. Yes. Para tenaga kerja sekarang udah kayak tenaga kerja yang daftar di apa namanya supermarket barang bekas. Iya kan? Jadi kerja sekarang, besok bisa diberhentiin, nanti dia listing lagi, posisinya nggak jelas. Jadi hak ekosop itu emang tugasnya dari negara, tapi nggak ada banyak hal yang diumpetin sama negara, nggak diungkap. Oke, baik nih Bang Haris. Untuk informasi-informasi yang saya serap gitu tentang Bang Haris Azhar ini kan sekarang lagi ada di Lokataru nih. Iya. Nah, bisa diceritain sedikit nggak sih Lokataru itu sebenarnya gimana sih Mas? Dan sebenarnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, atau 10 lembaga gitu di Lokataru? Lokataru ya. Lokataru itu ada 2 badan hukum. Tapi sebenarnya sih tim kerjanya bukan terpisah antara bumi sama langit, enggak. Yang satu itu spesifik kayak kerja legal, kerja-kerja advokasi hukum. Yang satu lagi yayasan, yang yayasan ini banyak riset sama edukasi. Tapi sebetulnya Lokataru itu juga mungkin lebih banyak dikenal, tapi sebenarnya kerjanya juga organisasi masih kecil. Kita juga nggak mau dicepet-cepet Merendah ya. Nggak emang, tapi emang santai aja, kecil aja. Jadi bukan yang langsung gede gitu. Nah ini kan baru 5 tahun. Saya sendiri sebenarnya udah nggak direktur. Saya sekarang cuma jadi ketua board aja. Jadi direkturnya udah si Iwan Nurdin. Ada beberapa riset soal serangan terhadap masyarakat sipil, riset soal HAM dan pajak, lalu riset soal isu pertanahan. Lalu soal, ada 2 lagi isu soal, dulu pernah isu soal BPJS, lama kita riset soal itu. Jadi ada beberapa knowledge yang kita dokumentasiin di Lokataru terkait dengan isu-isu hak ekonomi dan sosial. Nah, Riz, mungkin Watchdoker juga pengen tahu, kenapa pilihannya 2? Apakah ini memang sengaja membagi satu ini kebutuhan memang hari-hari dalam konteks hidup gitu ya, maka dia menjadi lofom gitu. Dan yayasan ini sebetulnya kebutuhan akan value atau nilai Haris Azhar tentang hak asasi manusia, saya nggak tahu. Mungkin bagaimana ketika di awal mendirikan ini? Sebenarnya waktu mendirikan ini kan ada 7 orang. Ada banyak dari 7 orang ini punya background knowledge sama background skill. Nah, pas disusun algoritmanya, ternyata 4 dari 7 ini lawyer. Oke. Nah, terus iseng-iseng, kita kalau gitu bikin law firm juga yuk. Nah, bikin law firm juga. Namanya Lokataru juga. Gitu. Jadi yang running ini, yang law firm ini, atau kantor hukum ini, sebenarnya 3, yang 1 milih cuman jadi advisor. Nah, dari kerja hukum itu lumayan. Bisa pakai buat subsidi silang. Jadi dari kantor hukum ini sebetulnya kita juga sebenarnya lebih banyak public interest-nya daripada profitnya. Tetapi juga yang menarik di kantor hukum ini, kita menerapkan pembiayaan yang sifatnya advokatif lah. Misalnya masyarakat adat di Sumba Timur, kita advokasi mereka sejak 3 tahun lalu lah, sesaat sebelum COVID. Terus kita bilang kita nggak punya donor kayak LSM yang lain atau organisasi lain. Mereka bilang nggak apa-apa bang, kita yang patungan. Kenapa, Cak? Mereka punya babi. Betul sekali ya. Punya sapi. Sumber dayanya ada ya. Betul. Jadi jual babi 1, tiket lu 3 kali ketutup. Luar biasa betul. Ini ketahanan. Ya, betul. Betul nggak?
Terus gue tinggal di mana? Gue tinggal di atas bukit, Cak. Udah kayak yang nggak ada listrik ya. Luar biasa. Nah, terus ada putra daerahnya yang udah jadi pejabat di Jakarta. Dia diam-diam, bukan diam-diam sih, tapi dia komit gitu support. Diam-diam tuh artinya nggak dipublikasiin, tapi dia support ke warga. Dia bilang mobil saya pakai aja. Iya, iya. Nah, jadi turun pesawat, wah gratis. Langsung dijemput. Dia tahu, misalnya saya nggak terlalu banyak makan nasi, dia bikinin mereka jagung pulut, makan sama ikan gitu-gitu. Di Jakarta, Cak, komplek perumahan Tanah Kusir. Kita berhadapan sama kasus sengketa kompleknya itu dengan TNI, dengan Kodam. Iya. Nah, pembiayaannya gimana? Pembiayaannya satu rumah iuran per bulan 100.000. Luar biasa. Ada 200 rumah. Gila, kepemilikannya jadi dahsyat ya. Isinya. Iya. Luar biasa. Jadi pertama pas dijumlah, wah 20 juta per bulan Iya. gitu. Ini juga sharing aja ya buat teman-teman lawyer juga kadang-kadang suka pada nanya nih. Nah, jadi caranya begitu, terus mereka bilang, wah 20 juta per bulan. Terus gue bilang begini, kan Bapak baru cuma 100.000. Iya. Apa lagi masalahnya? Iya betul. Setahun cuma 1,2. Gitu. Nah, tapi gue fair, pada titik tertentu gue berhentiin. Iya. Ini kayaknya berapa bulan ke depan kita nggak ada kegiatan nih. Iya. Udah selesai di BPN, meskipun belum selesai kasusnya. Tapi mereka bilang apa? Enggak, tetap bayar aja. Luar Tetap biasa. bayar. Nah, kemarin baru-baru ini sama Nurholis, yang ngurusin kantor hukumnya itu sekarang diberhentiin kalau nggak salah. Tapi bisa tuh Bisa, kayak ya? begitu-begitu. Pernah bantuin kawan-kawan buruh. Kalau kita ngitung kasusnya, ngitung jasa kita mungkin nggak cukup. Tapi ada pendidikan ke situ. Misalnya, gue tanya sama organisasi, gue nggak sebutin lah, bayar ya, gitu. Sambil bercanda-bercanda. Terus dia bilang, oh lu gila, lu harus bayar nih. Bayar, biar lu bisa merintahin gue kalau lu bayar. Nah, pas mereka, caranya gimana? Caranya lu patungan aja. Ada patungan, kekumpul, ya nggak banyak lah. Tapi saya thank you, karena saya pengen mereka itu punya effort. Jadi mereka bisa menghardik saya, bahasa metafornya, kalau saya kerja nggak bener. Ya. Nah, itu. Jadi Menurut saya yang disampaikan Haris ini penting dalam konteks hari ini kebutuhan masyarakat terhadap bantuan hukum yang menimpa mereka. itu tuh, Cak, akses to justice tuh, Cak. Jadi yang saya pahami juga Puspita adalah organisasi bantuan hukum ini jumlahnya tidak terlalu banyak, meskipun dibilang banyak, tapi karena Indonesia begitu luas dan banyak masalah, Dan tetap saja tidak bisa menjangkau sebetulnya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat kecil, apalagi yang tidak punya uang, levelnya komunitas yang memang masih jauh dari kata layak lah ya. Nah sehingga, tapi tangan OBH ke sana juga nggak mampu. Nah, sebetulnya ada yang diharapkan dalam sistem hukum nasional ini adalah pro bono, gerakan orang-orang seperti Haris dan lain sebagainya, Algi, Fari, Aksa gitu ya dan sebagainya. Mereka sebagai lawyer tentu mereka profit, tapi juga ada kesalehan dalam tanda kutip diharapkan ya, bahwa ada gerakan pro bono kepada mereka sebagian yang memang membutuhkan tadi. Kenapa? Bukan karena apa-apa, memang jumlah yang membantu mereka sedikit selama ini. Itu dimungkinkan tidak. Lokataru, law firm dalam konteks pro bono tadi kadang-kadang bisa membantu di sana nggak, Riz? Bisa. Oke. Dalam banyak kasus juga kita nggak dibayar bener-bener. Ada yang kita bantu. Saya sekarang gue lagi ngebantu, ini satu orang tapi penting, soal hak cipta. Oke. Namanya Peter Mambor. Di Papua ya? Di Papua Barat. Dia yang ciptain logo Papua Barat. Ya. Sampai hari ini dia nggak pernah dibayar. Gitu. Nah, kalau klaimnya pemerintah daerah, penciptanya bukan dia. Nah, tetapi tidak pernah juga 3 orang yang dibilang penciptanya diakui. Oke. Tetapi kita curiga, kita udah investigasi sampai ke BPK, laporannya ada pengeluaran uang dari Pemda untuk membayar biaya logo tiap tahun itu. Iya. Ini kan isu yang nggak pernah banyak dibahas, tapi kan sebenarnya
ekosop juga nih terhadap hak cipta ini. Iya. Nah, si Peter Mambor ini seniman gitu, Betul, udah tua. Nah, kita bantuin nih, dibayar. Mudah-mudahan suatu hari kalau jebol dibayar. Amin. Tapi sekarang kita nggak ngomongin itu, cuman ini ketemunya gue nggak sengaja, Cak. Luar biasa. Gue lagi ngisi seminar di Bintuni, pulang ke Manokwari, makan, tiba-tiba teman-teman LBH di Sisar Mati itu di Manokwari bilang, Bang, ada teman mau ketemu. Ternyata dia anaknya si Peter Mambor. Peter Mambornya mau ketemu, cuma pengen ketemu aja. Akhirnya gue bilang, kok nggak nyampe-nyampe? Enggak, soalnya bapak udah tua. Kalau gitu boleh ke rumahnya aja. Ternyata dicerita masalah-masalah kayak gitu. Nah, jadi intinya ada juga kasus yang kita nggak dibayar. Oke. Menang juga, ada yang berhasil juga. Oke. Itu ukurannya karena kasusnya atau Haris karena kenal biasanya? Ya, kadang kenal itu jadi sarana pintu masuk. Oke. Tapi juga ada teman-teman yang udah kenal nggak gue tolong, Cak. Oke. Karena gue ngecek beberapa, misalnya mereka nggak berani maju, Iya, iya. bahannya nggak ada. Misalnya teman-teman Sarinah nih, Iya. BUMN atau BUMD sih Sarinah. Cerita lah, ada ini, ada itu. Ya gue ngecek pribadi, gue nggak bawa ke kantor, tapi gue cek. Ininya mau nggak, bisa nggak, segala macam. Itulah bang, inilah bang, itulah. Ya akhirnya belum bisa gue bantu, tapi gue kasih motivasi. Oke. Makanya gue dulu bikin YouTube. Oke, betul. Yang akhirnya bermasalah dengan Opung. Di YouTube gue itu ada satu, selain ngehamtam, namanya Knalpot. Oke. Nah, sejarahnya Knalpot tuh latar belakang gini. Itu kan kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Oh. Kasus orang ngelapor yang nggak bisa qualified untuk mengikuti hukum acara kalau kita tanganin. Betul. Terus lu gimana? Gue mikir lama. Non-lead ya berarti ya. Terus gue apain nih ya? Ya gue karena banyak gaul sama lu kan, kalau gitu di package dibungkus dari sisi media aja. Nah, akhirnya ngobrol. Itu juga masih ada beberapa yang kita nggak fasilitasi, tapi beberapa kita fasilitasi. Nah, pernah gue kombinasiin YouTube sama kantor hukum, menang kita. Luar biasa. Jadi naikin diskusin di YouTube cuma 15 menit, tapi lawyer di kantor bikin legal opini, nyuratin ke DPRD di Serang. Kasusnya apa? Kasusnya ada 2 calon kepala desa, sebelum pencoblosan yang satu meninggal. Oh. Nah, panitia pencoblosan mengacu pada perda di Serang, bilang bahwa tetap aja yang meninggal namanya ditongolin. Nah kan ajaib. Ajaib, betul. Pilih di mana gitu Iya. kan? Iya kan? Itu namanya kan calon tunggal. Betul. Akhirnya kita advokasi secara hukum administrasi, terus kita diskusikan secara baik dan benar. Berubah lu, Cak, seminggu. Wis, luar biasa. Nah, itu berubah. Dibayar enggak. Oke. Riz, Puspita sambil minum ya. Riz, Iya, sambil iya. minum. Pus, sebetulnya begini. Ngomong sama Haris tuh asik di segala sisi, tapi kita merasa berdosa kalau ada hal substansial yang memang itu pengetahuannya Haris karena historinya, masa lalunya nggak saya tanyakan. Haris ada satu sebentar. Iya. Tapi Ada bentar, satu- Mas Manca, ya, oke. aku mungkin menyela dulu, mumpung Ya, masih ya, bahas ya. soal kasus-kasus gitu Ya, ya. ya. Dari ini yang menurut aku menarik gitu, Mas Haris. Jadi dari sekian banyak kasus-kasus yang pernah ditangani sama law firm-nya Lokataru nih, kira-kira kasus apa sih yang paling banyak terjadi atau paling banyak ditangani nih? Mungkin atau kayak sengketa lahan kah, atau mungkin pelanggaran HAM atau Iya. yang lain? Dari semua itu ya, Puspita ya, saya berasa betul dalam beberapa, taruhlah 10 tahun terakhir, keberanian orang pada soal meminta pertanggungjawaban atau menempuh mekanisme itu meningkat. Itu satu. Yang kedua, mereka itu juga bukan cuma berani tapi mau. Nah, itu meningkat. Nah, sekarang masuk gara-gara itu, sekarang apa yang paling dominan? Yang paling dominan itu sekarang itu soal represi ya. Negara atau gini, penyalahgunaan wewenang
negara terhadap warga. Oke, Coach. Tadi kamu nyebutin soal tanah. Itu iya. Karena memang konsekuensi dari sisi kapitalisasi Masuk kebijakan. tanahnya Rocky Gerung. Iya. Iya. Termasuk teknologi group. Betul juga. Jadi sebetulnya apa nih Cak? Iya, betul. Kita nih ekonomi apa ya kalau yang masih industri pakai tanah itu Iya, masih gaya-gaya yang old Lama, fashion ya. kok fashion, tua, gaya-gaya. Gaya-gaya tua. Nah, jadi Old school. masalah itu. Nah, itu satu contoh bagaimana bagaimana negara memfasilitasi atau mengambil kenikmatan sejumlah aparatnya dengan cara yang tidak baik, ngambil kenikmatan di belakang para pelaku usaha kelas gede. Makanya sengketa atau penyalahgunaan wewenang itu banyak terjadi. Keren. Dampaknya, kalau orang bilang suka terpisah, padahal enggak. Dampaknya pada represi ke hak-hak sipil politik. Ketika orang demo, ketika orang bersuara, coba kalau diperhatiin deh, waktu demo reformasi di korupsi, Betul. kita ngedemo nolakin omnibus. Omnibus itu kan sebetulnya kepentingan ekonomi politik. Betul sekali. Betul kan? Nah, ketika di ekonomi politik ini timpang, yang kecil tapi tinggi, menguasai yang besar tapi banyak, ketika kita ungkap ini, waktu Dandi Laksono Ya. mengungkap peristiwa di Nduga, nah itu tesisnya orang-orang di Papua, itu yang mana ada konflik dan pengungsian, di bawahnya itu ada emas. Iya. Oke. Nah, Oke, ada begitunya ya. gue punya petanya. Luar biasa. Boleh Nah. dibocorin dikit-dikit ya. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya yang kita suarakan, yang teman-teman suarakan, yang anak-anak muda, mahasiswa suarakan itu, semua itu karena menyelamatkan masa depannya yang berpotensi hancur karena praktek ekonomi dan bisnis industri yang bakal ugal-ugalan. Luar biasa. Nah, jadi nah ini represi ini meningkat nih. Dan ternyata dihitung sama SafeNet gitu ya, satu lembaga yang mantau soal kebebasan berekspresi, ternyata represi tersebut dalam ranah pemidanaan itu paling banyak yang ngelaporin adalah para pejabat negara. Oke. Para pejabat negara yang memfasilitasi kebijakannya untuk praktek ekonomi dan industri tadi. Oke. Nah, ini dua hal nih Puspita yang paling banyak Dominan ya. dominan. Oke. Nah, makanya kita di kantor juga selain dampingin yang korban-korban penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan hilangnya warga itu, haknya warga, tapi juga mengakibatkan hilangnya kesempatan berusahanya si warga. Oke. Gitu. Ini Pus, yang tadi saya bilang, saya teruskan bahwa semua tema diperbincangkan dengan Haris pasti asik karena wawasannya luas, temannya banyak, logikanya keren gitu ya. Tapi tadi ada satu hal yang ingin saya tanyakan, pengetahuan saya sebagai jurnalis dan lain sebagainya adalah ketika awal-awal reformasi, kita sebut tahun 99 sampai tahun 2000 awal, existing ini ngomong isu utamanya Haris adalah hak asasi manusia gitu. Itu adalah narasi tanding utama dalam setiap wacana pembangunan di Indonesia. Maka itu wujudnya adalah tadi ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45 ada pasal tentang hak asasi manusia. Iya. Muncul Undang-Undang 26 2000. Lalu Undang-Undang 39 tentang hak asasi manusianya juga dikalibrasi di tahun 99. Iya. Dan banyak lagi perspektif hak asasi manusia dalam Undang-Undang Pertahanan, TNI, dan sebagainya. Ini begitu marak mewarnai dalam tanda kutip, maka di media narasi tanding itu diwakili oleh Munir, Kontras, dan lain sebagainya, begitu ya. Lalu yang terjadi hari ini, Iya. kenapa bisa jadi sebaliknya? Analisis Haris apa? Kenapa hari ini justru dikit-dikit HAM minggir dulu ya? HAM Barat, HAM Timur itu muncul lagi. Menurut Haris kenapa? Karena hak asasi manusia berpotensi menghambat pragmatisme industri Oke. untuk mempermudah, karena di pragmatisme industri itu di tengah-tengahnya ada kemudahan-kemudahan sejumlah pelaku usaha kelas besar Ya. di Indonesia ini untuk ngambil keuntungan Ya. material. Itu satu. Yang kedua, ada kegagalan menindaklanjuti masa tadi tuh 99 seterusnya
Jadi ada proses, kalau pinjam istilahnya Profesor Asbon Aide, salah satu profesor ahli di bidang HAM, ada normatisasi, jadi tuh Cak. Lalu ada minjem lagi Catherine Seeking, dia bilang di institusionalisasi. Tapi begitu masuk ke pelaksanaan, Betul sekali. proses akuntabilitas hilang. Betul. Nah sekali. berhenti. Jadi agenda reformasi berhenti. Padahal kan keunggulannya masa-masa 99 reform itu, Betul. para ahli-ahli itu banyak kan, Betul sekali. banyak men-set norma, ngeset institusinya, udah tepuk tangan mereka tuh. Betul Terus sekali. lalu dapat penghargaan kan, Iya. ini award, itu award, berjasa ini, Iya. berjasa itu, dapat jabatan. Tapi begitu ditinggalin, dia tetap kan orang-orang yang tadi air liurnya turun, giginya Iya. bertaring, tanduknya keluar, ngelihat kan begitu ditinggal, diisi. Nah, semua rencana-rencana program-program itu diputarbalikkan. Oke. Ketika mereka berhasil memutarbalikkan, merebut kekuasaan, memutar balik, lalu mereka sampai pada titik pinggirin dulu hak asasi. Oke. Nah, jadi memang ada pengkhianatan di soal meneruskan agenda reformasi, penguatan institusinya, lalu ketika diuji normanya untuk menyelesaikan masalah, mereka nggak bisa karena ternyata orang-orang yang duduk di dalam mekanisme itu adalah orang-orang yang memang sudah direncanakan oleh si para, kalau sekarang sebutnya oligark. Oke. Mereka yang, jadi oligark itu bukan cuma keluarin duit. Betul. Oligark itu nemuin orang, berani nggak lu begini, berani nggak lu ngomong HAM nggak penting, berani nggak begini. Tapi ini, Riz, justru kegelisahan saya adalah memandang bahwa ini perilaku apa ya? Misalkan begini, kita sepakat bahwa negara ini sudah harus ngomong soal tadi memuliakan manusia di Iya. dalamnya. Maka diciptakanlah undang-undang, bahkan mulai dari Undang-Undang Dasar pasal 33. Iya, Itu ngomong soal justice, ngomong keadilan ekonomi dan sebagainya, bumi, air dan segala isinya dan sebagainya itulah. Lalu ada pasal turunannya lagi tentang manusia. Kita sepakat artinya pada waktu itu nilai itu. Tiba-tiba kata Haris di tengah jalan pemainnya berubah. Nah, sementara undang-undang ini kan aturan mainnya masih ada, iya. tapi prakteknya tidak. Ini yang tadi saya bilang. Kenapa ini tidak cukup untuk menjaga perilaku berikutnya gitu, kekuasaan berikutnya gitu? Ini problemnya ada di mana sebetulnya? Gue khawatir gue nggak bisa jawab, Cak. Tapi menurut gue, kenapa ini bisa sampai terjadi kayak begitu? Iya. Karena juga kalau kita mau otokritik nih, Iya. dengungan di luar itu Oke. juga beberapa kawan muda ini ahistoris. Oke. Berarti pengawalannya memang harus terus terjadi ya terhadap Harus terjadi. mandat-mandat ini ya? Iya. Terus beberapa teman kita diserang kan? Iya. Ada serangan fisik, ada rayuan, ada fitnah, doxing, lalu ada pemidanaan. Ini serangan ini terjadi, lalu beberapa juga ahistoris, Iya. atau kalaupun dia tidak ahistoris, nggak punya legal nggak punya standing yang bagus, Jadi kalau bahasanya Rocky Gerung itu ini, kalau lu mau ngelawan jangan sampai lu punya komorbid. Penyakit bawaan yang bisa Iya. betul. Kalau lu punya komorbid, nanti lu Ya. diserang balik. Dan komplikasi. Nah, jadi nggak boleh punya utang budi. Oke. Nah, yang berikutnya competitiveness, Cak. Iya. Beberapa teman ini kejebak pada skenario orang-orang yang anti hak asasi. Oke. Nah, konsolidasi di masyarakat sipilnya menurut pandangan Haris selama ini bagaimana? Soalnya begini, masyarakat sipil rumusnya gini, serangan terhadap ruang kebebasan masyarakat sipil, ini gue udah ngikutin isunya nih 6-7 tahun lalu. Iya. Ada satu konferensi di Berlin waktu itu gue ikut, yang bicara di sana adalah direktur-direktur dari organisasi-organisasi yang udah kerja di beberapa sektor di permukaan bumi inilah. Kesimpulannya, dan gue setuju hari ini juga, ini kecenderungannya, ketika represi banyak, kreativitas dan keberanian juga meningkat. Nah, kita hari ini di situ. Ya.
Ya, ada kayak watchdog yang semakin hari semakin berani gitu kan. Nah, keberanian-keberanian itu meningkat. Jumlahnya secara kuantitas juga meningkat. Ya. Nah, dengan keberanian dan jumlah itu harusnya modelingnya ya, namanya upaya-upayanya itu ini yang belum semarak. Nah, kita harus menyemarakkan diri. Bahwa nanti ujung-ujungnya kita reuni di penjara, ya itu Kampanye teman-teman gara-gara iya. KUHP. Anwar Ibrahim aja Ya, betul. sebelum jadi presiden harus ke penjara dulu. Gitu. Semoga teman-teman tidak harus melalui Tapi itu ya. mudah-mudahan penjara kita masuk tapi nggak digembok lah. Jadi kapan? Itu namanya kunjungan ke LP. Oh iya, kunjungan. Bukan unidad. Itu dibanding. Oke, Bang Haris, gini, tadi udah menyinggung sedikit tentang watchdog. Mumpung ada Mas Panca juga. Iya. Iya, iya. Sini. Ini watchdog ini menurut saya ya, ini bahaya. Ini entitas penting. Watchdog ini banyak, kadang orang cuma suka bilang, watchdog ini mendokumentasikan dan menskenariokan. Kalau saya tuh makin hari makin yakin, dan sering saya pakai jadi referensi, watchdog itu dia bukan stimulus, dia motivasi. Jadi watchdog itu, jadi kalau Anda lagi takut atau Anda lagi mau membayangkan bagaimana skenario advokasinya, nonton film-film watchdog. Makasih. Kalau saya begitu, gitu. Oke, berarti kalau dari perspektifnya Bang Haris, ini barusan mungkin udah disinggung sedikit ya. Gimana sih relevansi watchdog dengan media nih saat ini nih? Sama sejarah dari- watchdog iya. harusnya Haris tahu. Harusnya Pertama ya. kali ke Gimana tuh dulu Saya ada tahu watchdog cerita-cerita ini. lucu. Ini bukan zaman gembel ya, zaman Belum minus. ada. Belum ada. Masih Betul. masih Dalam pikiran Saya dipaksa ngikut, disuruh dipaksa dengerin dia ceramah tentang watchdog. Yang saya jujur waktu itu saya bilang, ini pacarnya orang gila. Tapi memang bagus sih idenya. Kalau menurut saya begini, kan tadi saya mau bilang tuh watchdog itu inspirasi ya. Watchdog itu dia bukan genre media pada umumnya. Watchdog itu udah satu, dia bukan satu perusahaan yang ngejar untung kan. Ya. Dia ada aspek edukasi, tapi juga yang diedukasi bukan hal yang gampang. Nah, apakah media dengan teori klasiknya apa namanya orang gigit anjing itu diterapin sama watchdog? Menurut saya watchdog udah nggak di situ lagi. Dia udah masuk pada satu kerumitan-kerumitan yang dimudahkan oleh si watchdog. Jadi watchdog itu dia bukan hanya jurnalisme untuk memberitakan atau menghabarkan. Dia jurnalisme bukan hanya untuk jurnalisme mengedukasi. Watchdog itu udah masuk di jurnalisme untuk menggerakkan. Jadi dia ngasih, otomatis harus ngasih paradigma baru, tapi dia sifatnya udah jurnalisme yang change maker gitu. Ngerubah, apa namanya, ngajak orang untuk bikin perubahan. Jadi Pus, soal ini saya sampaikan juga ke Watchdogers bahwa salah satu diskusi di awal Watchdog itu dulu sebetulnya mengajak Haris dan beberapa orang lagi. Dalam memang tentang positioning, kenapa kita harus bikin, kenapa tidak, bentuknya apa dan sebagainya sama Haris. Memang di beberapa kali putaran. Permasalahannya memang Haris sangat sibuk waktu itu sebagai kontras. Tidak kalah Dan orang- sibuknya dengan hari ini ya Mas Nah, Panca. ini Gue waktu lucu. itu koordinator kontras ya. Iya betul kontras. Habis itu akhirnya sudah saya dan Dandi punya kebutuhan bahwa ini harus segera di running karena Haris tentu mapan punya gaji dan sementara saya dan Dandi harus segera Iya. mencari positioning juga dalam konteks kampung tengah. Maka ya sudah Kampung kita tengah. jalan dulu saja dulu. Dan itu dibalas oleh Haris berikutnya. Ketika dia bikin Lokataru diskusi juga sama saya sebelumnya. Bukan Lokataru sih, tapi bikin sesuatu dengan Aswin, Robertus, Iya. di awal dan lain sebagainya. Lalu dia bikin Lokataru pasca itu. Iya. Dan sebagainya. Ceritanya Ya, ya. artinya dalam konteks itu apa? Kami ini sebagai teman lama pasti saling membutuhkan, menguatkan. No hard feeling pada level apapun, tapi intinya adalah kita mendorong teman-teman kita akhirnya bisa dapat positioning yang dia mau gitu ya, apapun yang terjadi kira-kira begitulah. Jadi posisi saya dan Haris dan dia sebagainya teman diskusi yang nggak akan pernah selesai gitu ya dengan nama-nama lain lah kira-kira begitu. Nambahin dikit nih, Pus. Ya. Buat anak-anak muda nih, meskipun kita juga belum terlalu tua, Cak ya.
masih muda. Dulu kita seru ya, ada kerjanya, ada ributnya, berdebatnya, tukeran, terus nggak ketemu segala macam. Tapi yang belakangan saya rasain ada yang kalau saya menyebutnya state of mind. Ya. Nah, alam pikirnya terbentuk. Nah, komunitas alam pikir ini yang menurut saya yang mahal. Nah, saya menganggap bahwa Panca teman state of mind saya. Nggak ketemu setahun 2 tahun tuh udah sering. Tapi kalau misalnya saya nanya begini, dia udah ngerti ini bahasa, ini kodenya apa, ini maksudnya apa. Nah, dalam gerakan sosial itu pasti ada state of mind di kalangan teman-temannya semua. Nah, ini yang sebetulnya kalau diulang juga gue nggak yakin bisa, Cak. Betul, karena ada momentum yang nggak bisa diulang. Nah, betul. Tapi ya kita kalau percaya sama engagement ya, engagement itu jangan terlalu cari conformity terus, cari juga kontradiksinya gitu. Nah, tapi ruang komunikasi tetap harus dibuka. Nah, pasti state of mind itu terjadi. Nah, saya senang aja sih ngeliat ya, di antara kita kan udah banyak beberapa teman, ada yang tiba-tiba di mana kita dengar kabar udah ngapain. Tapi ya semua terkoneksi gitu. Dan walaupun tidak sering keep in touch terus gitu, tapi ketika ketemu ngintip ngintip. Jadi saya ngecek YouTube-nya Watchdog itu reguler, saya pasti 2 minggu sekali, 3 minggu sekali saya pasti ngecek ada produk apa yang baru. Terus kalau Instagramnya terus-terusan, saya ngikutin Dandi sama Farid Gaban udah makan binatang apa aja. Nah, saya ngikutin tuh kayak gitu-gitu. Nah, Haris, sebelum Puspita mengakhiri dengan ada mainan dikit di sesi akhir itu, saya sebetulnya mau tanya, what next Haris Azhar? Apa yang akan dilakukan oleh Haris Azhar? Tentu dengan melihat logika positioning hari ini di eksistensi isunya Haris ya, hak asasi manusia dan sebagainya. Atau sebaliknya, jangan-jangan saya salah, Haris mau melakukan sesuatu yang nggak ada urusannya sama advokasi, saya juga nggak tahu. Kita nggak tahu di titik mana orang itu mengambil keputusan apa. Kasih bocoran ke kami kira-kira Haris mau ngapain ke depan. Kalau kerja pernah gue ganggu-ganggu, Cak, berapa teman 1-2 orang, kalau gue ke Senayan gimana ya? Kalau gue iseng aja gitu, dimarahin, nggak boleh bang, lo nggak boleh ke Senayan ya. Oke. Senayan itu artinya bukan main bola ya, ke DPR ya, iya. maksudnya di DPR. Iseng aja bercanda gitu. Tapi kalau gue gini, Cak, gue kayaknya ya dengan orang lihat gue macem-macem gitu ya. Ya gue sih begini aja, advokasi aja terus kerja dan lain-lain. Tapi pengennya advokasi itu juga punya meaning, motivasi supaya orang bisa mau bergerak juga gitu. Gue lagi concern soal akses to justice, bagaimana setiap orang itu supaya punya perbanyak ruang untuk mengakses ketika mereka punya masalah. Itu satu. Yang kedua, cita-cita gue nih, outline-nya sih ada, gue mau bikin buku HAM. Luar biasa. Tapi nggak tahu kapan nulisnya. Karena lagi ada undangan ke Perspektif Watchdog. Ini salah satu kesibukan. Satu lagi terakhir, kita pengen tahu perspektif Haris soal satu lagi terakhir dari saya. Jadi, Riz, ke depan itu tahun politik, karena 2024-nya di awal tahun sudah ada pemilihan presiden. Artinya ada kondisi di mana konstelasi politik pasti akan panas dan sebagainya. Kalau melihat 5 tahun sebelum atau 4 tahun sebelumnya dan 9 tahun sebelumnya sudah mulai muncul politik identitas, sudah segregasi di masyarakat, pelaporan, kriminalisasi, saya nggak tahu lah ya. Tapi ke depan ini sebetulnya dalam konteks perspektif Haris Azhar membaca ini, apa yang akan terjadi dan kita harus bagaimana? Gue jawab yang poin terakhir dulu, harus bagaimana? Kita warga sebisa mungkin dengan cara apapun harus mendiskusikan masalah kita, dan kita butuh kepemimpinan nasional itu yang seperti apa. Bukan kita mengafirmasi atau menolak nama-nama yang disuguhkan. Ya. Jadi kalau orang kayak kita tidak punya pilihan lain. Sepertinya nggak ada pilihan lain. Jadi dan
dan apa yang kita angkat isunya, apa yang kita mau diskusikan itu diangkat, dibungkus di beberapa ruang yang kalau sekarang bahasanya online, digital maupun yang non digital. Nah, ini curangnya kan begini, orang-orang yang namanya dimunculkan itu, yang survei kita nggak tahu siapa yang pesan surveinya, lalu dimunculkannya di ruang digital supaya membangun sense positif di ruang digital. Padahal kita nggak pernah tahu orang-orang itu kontennya, substansinya apa. Tiba-tiba nih, Cak, sekarang nih tahun 2023, kita itu cuman punya waktu 75 hari ya kampanye. Ya. Itu kan kalau dibagi ke berapa partai, dia maka sedikit kan, sedikit sekali. Nah jadi substansinya susah. Bohong lah kalau misalnya negara memfasilitasi kampanye, lalu partai-partai akan mengisi, itu bohong. Jadi nggak mungkin substansi itu muncul. Jadi kalau menurut gua, kita yang harus membuka ruang itu. Dari situ nanti teruji sebenarnya apakah nama-nama yang disodorkan itu, Ganjar, Prabowo, Anies Baswedan, tiga yang menguat ini, apakah tiga nama ini relevan dengan problem kita dan cita-cita kita? Gitu. Nah ini substansi ini menurut gua meyakini sebagai sesuatu yang masuk akal untuk tidak ngebeli kesamaan identitas atau duit. Nah itu yang kalau gua harapkan warga itu ada di sana. Kalau situasi yang bakal terjadi, ya kalau kita nggak melakukan inisiatif warga tadi itu, maka yang akan terjadi adalah kafling-kaflingan aja, kafling-kaflingan. Lalu di level menengah ke bawah ini jadi project, project ngegolin Erick Thohir di kelurahan ini, project ngawal Anies Baswedan masuk ke desa mana. Nah itu ya nanti akhirnya kita dididik hanya untuk jadi proyektor politik yang habis itu kita nangis. Ketika pemilihan, siapapun yang kepilih kan warga ini bakal nangis kalau kita ngikutin cara kayak begini. Karena esensinya ada yang digadaikan 5 tahun ke depan, nasibnya gitu ya. Benar. Karena ujung-ujungnya nyetak spanduk, datengin kantor kementerian mana, nolak ini, nolak itu, gitu-gitu aja. Luar biasa. Dan depresi juga nanti bakal terus terjadi kalau misalnya kayak gitu. Iya, betul. Iya, apalagi kalau rejim yang hari ini mengendorse satu calon dan dia kepilih, maka makin jumawa lah. Betul sekali. Gitu. Oke. Dan ya, itulah. Oke, itu dia luar biasa, seru banget pembahasan kita bersama Bang Haris Azhar dan juga Mas Panca ya. Dan sebelum ditutup nih, kita ada challenge buat Bang Haris. Waduh. Jawab cepat. Oh iya tadi ya, jawab cepat ya. Oke, jawab cepat. Jadi nanti siap-siap ini. aku bakal bacain untuk ada 2 pilihan dan Bang Haris harus jawab cepat. Nggak boleh terlalu lama mikir. Jadi paling nggak 3 detik. 3 detik harus ganti. Nanti ganti pertanyaan, 3 detik harus jawab. Bahaya ini. Bahaya. Oke. Kira deg-degan apa aja kira-kira pertanyaannya? Saya kan deg-degan, jadi kalau lie detektornya aman ini. Oke. Usahakan tidak berbohong. Oke. Siap jawab cepat ya, Bang Haris? Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama. Panca atau Dandi? Panca. Tinggal di Indo atau tinggal di Inggris? Indonesia. Aktivis atau pengacara? Aktivis. Naik gunung atau sidang? Naik gunung. Kontras atau Lokataru? 1, 2, Lokataru. Oke. Dia menjawab nggak clear. Kolokataru. Lokataru. Lokataru. Oke. Lo harus komit sama yang kita bikin kan. Oke, Baik. luar biasa itu dia. Oke. Jawab cepatnya. Udah itu. Udah, Iya. 5 doang. Siap. Udah. Iya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih Siap. buat Haris. Thank you. Sama-sama. Doa saya pasti Haris sehat, bisa bermanfaat di Indonesia dan di mancanegara lah ya, karena memang kapasitasnya di sana. Jangan lupa bahwa Haris juga berasal dari masyarakat yang dia temani sejak dia di Trisakti sampai dengan di Kontras.
dan apa namanya, jangan lupa koordinasi dengan teman-teman yang lain. Iya. Itu saja. Saya senang sekali didatangi sahabat lama saya, tapi ini bukan tentang persahabatan saja, tapi tentu ada nilai yang bisa dibawa keluar karena sejatinya sahabat saya yang satu ini pasti bermanfaat dalam konteks pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Oke, luar biasa. Akhirnya kita sampai di penghujung acara nih di Watchdog dalam headline perspektif dari Bang Haris Azhar. Dan ini tuh bakal jadi program rutinnya Watchdog buat tayang di kanal YouTube Watchdog. Jadi teman-teman harus support ya. Semoga nanti kalau misalnya memang ada request pengen ngundang siapa nih, mau ngundang siapa segala macam, boleh tulis di kolom komentar. Nanti Watchdog akan mengusahakan buat ngundang. Ini nggak menutup kemungkinan juga Betul, Bang Haris bakal diundang lagi. Iya. Gantiin Dan kamu. tentunya dengan oh ya bisa gantiin aku di sini. Bisa untuk siapa tahu ada isu lain yang Iya, mungkin iya. kita perlu juga nih perspektif atau kita bahas-bahas kasus yang lain. Betul. Itu bakal kita undang lagi ke Watchdog. Insya Allah sukses nih. Amin. Amin. Ini Amin. pertama aja udah ngundang Bang Haris Azhar nih. Kita nih jadi beban sebenarnya untuk Ya, itu. episode-episode selanjutnya. Nah, untuk itu kita juga ingetin buat teman-teman semua Watchdogers ya, buat kalau misalnya pengen request atau kira-kira episode selanjutnya mau ngundang siapa ya, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita akan undang satu persatu tentunya, nggak semuanya. Dan sekali lagi aku dan Mas Panca dan Watchdog terutama mau ngucapin Thank terima you, kasih terima banyak kasih, Riz. Bang Haris udah bersedia datang di program ini yang perdana banget. Semoga kita bisa jumpa lagi di episode-episode Watchdog selanjutnya. Aku Puspita pamit. Saya dan Panca juga pamit. Iya. Saya Haris Azhar juga. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan komen buat request siapa sahabat Watchdog yang bakal kita undang di sini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.